Al-Hijrah dan yang saya hormati para wakil ketua DKM, wakil 1, wakil 2 dan seluruh jajaran DKM yang hadir hari ini, dan yang saya banggakan ketua Idul Adha beserta seluruh tim yang bekerja keras dan seluruh jamaah Masjid Al-Hijrah yang insyaallah mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Syukur alhamdulillah, kita selalu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat berjamaah Idul Adha tahun 1445 Hijriah. Salam dan sholawat kita selalu sampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat subuh jamaah tadi imam membacakan surat Ar-Rahman. Surat yang isinya lebih banyak menyampaikan kepada kita bahwa nikmat mana yang kau dustakan. Sangat banyak nikmat yang kita terima, yang kadang-kadang kita tidak sempat berpikir, apalagi berhitung. Pada hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini, tapi mungkin ada teman kita, ada saudara kita, ada sahabat kita yang mungkin ingin sholat juga di masjid, tetapi tidak bisa karena kesehatannya terganggu, karena sedang terbaring di rumah sakit, karena sedang sakit. Oleh karenanya rasa syukur itu harus kita bangun terus, karena dengan bersyukur itulah kita berterima kasih kepada Allah. Hari ini insyaallah kita juga akan berkorban, menyembelih sapi, menyembelih kambing setelah sholat Idul Adha pagi hari ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, semua perjalanan dari amal ibadah kita sampai dengan masa akhir kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini adalah hari yang sangat mulia kalau kita bandingkan dengan hari Idul Fitri yang beberapa waktu yang lalu kita laksanakan bersama juga di masjid ini. Maka hari Idul Adha ini menjadi sangat spesial. Kenapa gitu ya? Karena lantunan takbir kalau pada saat Idul Fitri kemarin kita lantunkan di 1 Syawal, di 1 hari melantunkan takbir. Tapi kalau Idul Adha ini kita 4 hari terus melakukan takbir sampai 13 Zulhijjah. Kita lafadzkan bibir kita dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada hari yang seindah itu. Kalau kita semalam juga bertakbir bersama, rasanya kalau kita bertakbir dengan hati, tak terasa air mata ini mengalir, menikmati lantunan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Betapa kecilnya kita ini kalau dibandingkan dengan kebesaran Allah. Oleh karenanya
Sekali lagi, ayo kita selalu bersyukur. Idul Adha ini kita rupakan syukur kita dengan berbagi. Masih banyak teman-teman, saudara-saudara kita yang kekurangan dibanding kita hari ini. Maka hari ini adalah hari yang memberikan kesempatan kita untuk berbagi bersama. Kita selama ini diberikan nikmat bisa bekerja, bisa mengumpulkan harta, bukan untuk menumpuk harta kita, tetapi agar kita lebih mudah untuk beribadah kepada Allah. Kita diberikan rizki yang banyak, itu bukan berarti kita menjadi lebih kaya dibanding orang lain, tetapi kita diberikan amanah yang lebih besar oleh Allah kepada kita untuk bisa berbagi kepada sesama kita, untuk bisa bagaimana kita melaksanakan ibadah dengan lebih baik, dengan lebih gampang dibanding dengan teman-teman kita yang masih kekurangan. Itu menunjukkan rasa syukur kita. Bukan sebaliknya, kalau kita punya harta yang lebih banyak, waktu ke masjid kita menjadi lebih sedikit. Maka harus kita balik. Kita diberikan harta yang lebih banyak, itu berarti kita diberikan kesempatan untuk beribadah menjadi lebih banyak dibanding saudara-saudara kita. Masjid ini alhamdulillah kita bangun bersama-sama dari dulu kecil sampai menjadi besar seperti ini. Untuk apa? Untuk agar kita lebih nyaman dalam melaksanakan beribadah kepada Allah. Oleh karenanya di mimbar yang mulia ini saya juga menyerukan, ayo kita bersama-sama kita makmurkan masjid ini dengan segala bentuk caranya. Memakmurkan dengan sholat berjamaah di masjid, memakmurkan dengan mengikuti pengajian-pengajian, taklim-taklim di masjid yang hampir setiap hari selalu ada. Dengan bagaimana kita bersama-sama memelihara masjid dan lain sebagainya. Itu semua adalah bagaimana kita menumpahkan rasa syukur kita atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berkumpul dan bisa melaksanakan ibadah sholat berjamaah Idul Adha, dan sebentar lagi selesai kita sholat. Nanti dimulai jam 8 kita akan menyaksikan penyembelihan kurban dari warga-warga Titian yang memberikan atau mengkuasakan penyembelihan kurbannya kepada panitia Masjid Al-Hijrah pada pagi hari ini. InsyaAllah kita selalu berupaya untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih baik kepada seluruh warga di Titian Kencana ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia Idul Adha yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan mungkin juga biaya untuk memberikan layanan yang terbaik kepada warga Titian. Dan itu dimulai dari sekitar sebulan yang lalu, dan insya Allah akan berakhir nanti setelah pendistribusian seluruh daging kurban kepada warga Titian dan warga di sekitar Titian yang ada di sini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih, dan untuk seluruh jamaah selamat berhari raya Idul Adha. Semoga kita semua selalu mendapatkan limpahan nikmat, limpahan syafaat dari Allah, dari Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 04 dan 06 beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Hijrah Titian Kencana beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Dewan Syuro Masjid Al-Hijrah Titian Kencana, dan yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Hijrah beserta jajarannya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, iman Islam, sehingga kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha di masjid yang kita cintai ini. Sholawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat hijrah yang kami hormati, di sini perlu kami sampaikan laporan terkait pelaksanaan sholat Idul Adha sampai dengan nanti insya Allah dilakukan pemotongan hewan kurban. Untuk sholat Idul Adha kita hari ini, insya Allah imam dan khotib akan dipimpin oleh guru kita Habib Ali Zainal Abidin bin Abdullah Al-Kaf LC, yang alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Untuk kami juga laporkan bahwa hewan kurban yang diterima oleh panitia Idul Adha sebanyak sapi 26 ekor dan kambing sebanyak 50 ekor. Alhamdulillah, terima kasih kepada Sohibul Kurban, Bapak Ibu warga Titian Kencana yang telah mempercayakan, memberi amanah kepada kami panitia Idul Adha. Apabila kami dalam pelayanan ada kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan insya Allah pelaksanaan pemotongan akan dilakukan setelah sholat, estimasi kurang lebih jam 8 atau pukul 8. Silahkan Bapak Ibu menghadiri pemotongan yang akan dilaksanakan nanti. Terima kasih juga kepada para panitia dan para donatur yang sudah membantu pelaksanaan dari persiapan sampai dengan pelaksanaan, dan nanti insya Allah nanti dengan pemotongan hewan kurban. Kami ucapkan banyak terima kasih. Insya Allah waktu yang diwakafkan, pemikiran yang diwakafkan akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki acara ini yaitu pelaksanaan sholat Idul Adha. Ada petunjuk kita sebagai imam dan wakil adalah guru kita Habib Ali Zainal Abidin Abdullah Al-Kaf sebagai yaitu saudara kepada jemaah selamat sholat Idul Adha. Jemaah saat ini para khutbah mendengar khutbah Idul Adha dengan berdiri dan Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira,
وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسlimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan yang baik ini di hari Idul Adha kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan daripada segala perintah-perintahnya, meninggalkan daripada segala larangan-larangannya. Allahu akbar walillahil hamd. Pada saat seperti inilah, di hari-hari sekarang inilah, bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, saudara-saudari kita dari seluruh penjuru daripada pelosok bumi ini, mereka semuanya sedang melaksanakan ibadah haji sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, di mana Allah memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk menyerukan kepada seluruh umat mukmin muslim agar ia melaksanakan ibadah haji, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa'adzin finnas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Allah menyuruh kepada Nabi Ibrahim mengumandangkan panggilan seruan haji. Maka setiap orang yang mendapatkan panggilan tersebut, maka ia, kata Allah, pasti akan berdatangan dari berbagai penjuru pelosok daripada bumi. Ada di antara mereka yang berjalan kaki, ada mula di antara mereka yang berkendaraan. Itu semua semata-mata karena memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah hajinya. Dan itu pula merupakan suatu kewajiban bagi mereka-mereka yang mampu untuk melaksanakannya, di mana Allah menyatakan di dalam Al-Quran, walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ada suatu kewajiban bagi setiap manusia untuk melaksanakan ibadah haji bagi mereka-mereka yang mempunyai kemampuan dan kebisaan. Dan pada saat inilah mereka-mereka sedang melaksanakan ibadah hajinya. Maka kita yang ada berada di rumah kita masing-masing, di negeri kita masing-masing, kita doakan mereka agar mereka bisa melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya, tanpa ada halangan apapun juga, dimudahkan segala urusan-urusannya, sehingga mereka bisa melaksanakan haji
dengan mendapatkan haji yang mabrur, danban maghfur, sa'yan mashkur, wa tijaratan lan tabur. Sehingga mereka suatu saat nanti akan selesai ibadah hajinya dan mereka bisa pulang ke tanah air dalam keadaan selamat, dalam keadaan beruntung, kebahagiaan dunia maupun akhirat, dan keluarga yang ditinggalkannya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya, di mana Allah menyatakan fashalli li rabbika wanhar. Di saat datangnya hari Idul Adha, maka kita diperintah oleh Allah untuk melaksanakan sholat Idul Adha sebagaimana yang tadi kita laksanakan sholat tersebut. Apakah cukup dengan kita melaksanakan sholat Id terus kita selesai? Maka Allah menyatakan wanhar, selesai melaksanakan Idul Adha, mari kita memotong daripada hewan kurban kita masing-masing. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan pula suatu amalan yang paling utama, yang paling mulia, suatu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Idul Adha. Beliau mengatakan ma'amila ibnu Adam yawman nahri min amalin ahabbu ilallah min iraqatid dam. Tidak ada suatu amalan anak Adam yang paling mulia di hari Idul Adha melebihi daripada memotong hewan kurbannya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita arti pentingnya kita berkorban. Karena kita berkorban tidak hanya sekedar memotong kemudian selesai. Kita punya korban tidak hanya mencari pahala saja, tetapi korban itu beliau menerangkan kepada kita. Beliau mengatakan addimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, besarkanlah korban-korban kalian. Cari korban yang terbaik, cari korban yang besar. Mengapa sedemikian rupa? Karena sesungguhnya korban itu adalah merupakan kendaraan kalian kelak nanti di akhirat. Di saat kalian diperintahkan untuk melalui sirat, yang kita ketahui bahwasanya sirat itu tajamnya lebih daripada pedang, lembutnya lebih daripada rambut dibelah 7, di bawahnya adalah api neraka. Maka di saat itulah orang akan berjalan kaki, ada yang sampai merangkak. Tetapi bagi mereka yang berkorban, Allah berikan apa yang telah dikorbankan itu adalah merupakan kendaraan untuk dirinya. Tanpa susah-susah ia harus berjalan kaki melalui sirat, tetapi dengan kendaraan yang Allah berikan kepadanya dari apa yang pernah ia korbankan. Maka dari itu Rasul menyatakan besarkanlah korban kalian, cari yang terbagus dari korban kalian, karena itu akan menjadi kendaraan kalian. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tidak cukup kita hanya diperintahkan untuk berkorban. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam kepada kita-kita yang tidak mau berkorban sedangkan kita mampu untuk berkorban. Beliau mengatakan man wajaza sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mempunyai kemampuan, sekali lagi kemampuan, bukan kekayaan,
Banyak di antara kita, saudara kita, yang memahami atau mengerti bahwasannya kurban bagi orang yang kaya. Keliru. Kurban bukan untuk orang kaya. Kurban itu bagi orang yang mampu. Kalau Anda ditanya hari ini, apakah Anda mampu untuk membeli seekor kambing? Kalau Anda mengatakan mampu, memang Anda mampu. Bukan Anda orang kaya. Mungkin standar orang kaya mungkin punya rumah yang mewah, punya mobil yang bagus, pekerjaan yang bagus, gaji yang besar. Mungkin orang menganggap itulah orang kaya. Tetapi yang diperintah oleh Nabi bukan orang kaya, tapi orang yang mampu. Bertanyalah pada diri Anda sendiri, apakah Anda orang yang mampu atau tidak? Kalau Anda mampu, maka Nabi mengatakan, apabila Anda mempunyai kemampuan tetapi Anda tidak mau untuk berkorban, kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana, jangan kau mendatangi musollaku. Kalau bahasa kita, jangan kau datangi masjidku. Apa yang dimaksud daripada jangan datangi masjid? Sudah barang tentu di hari Idul Adha kita berbondong-bondong keluar dari rumah untuk mendatangi masjid. Apalagi itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan para sahabat adalah saat ia bisa bersama dengan Nabi Muhammad. Apalagi di hari Idul Adha, mereka ingin sholat bersama dengan Nabi, mereka ingin mendengarkan khutbahnya Nabi, mereka ingin mengamini doanya Nabi, mereka ingin melihat Nabi, mereka ingin berjabat tangan dengan Nabi, mereka ingin kumpul di hari Idul Adha dengan Nabi. Di saat itu Nabi mengatakan, jangan kau dekati musallaku, artinya jangan kau dekati masjidku. Artinya kau enggak usah sholat berjamaah Idul Adha bersamaku. Jangan kau menjadi makmumku. Jangan kau dengarkan khutbahku. Cari tempat yang lain. Jangan kau datangi aku di hari Idul Adha. Bayangkan, orang semua ingin mendatangi Nabi, mendengarkan Nabi, sholat bersama Nabi, tapi Nabi mengatakan jangan kau datangi musola. Mengapa sedemikian rupa? Kata Nabi, karena kau mampu berkorban tapi kau pelit, kau tidak mau berkorban. Bayangkan, sahabat pada saat itu dilarang untuk datangi masjid, dilarang untuk sholat bersama Nabi, gara-gara hanya tidak mau untuk berkorban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dari itu Nabi menyatakan dalam satu hadis yang lainnya, beliau mengatakan, khiyaru ummati yudhahun wasyiraru ummati la yudhahun. Kata Nabi SAW, kalau anda ingin tahu di hari Idul Adha, hari seperti saat ini, siapa di antara kalian orang yang baik dan siapa di antara kalian orang yang jelek, maka Nabi mengatakan orang yang baik dari umatku adalah orang yang mau berkorban. Dengan tanda kutip, orang itu mampu. Kalau tidak mampu tidak menjadi masalah. Tetapi sejelek-jelek umatku di hari Idul Adha adalah orang yang tidak mau berkorban. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bahkan arti kata kurban itu sendiri mempunyai nilai yang sangat besar. Beliau mengatakan, ala innal udhiyata minal a'malil munjiyat tunji sahibaha min syarrid dunya wal akhirah. Kata Nabi, manfaat kurban ini sangat besar dalam kehidupan kita di dunia maupun kelak di hari akhirat. Karena kurban merupakan penyelamat diri anda sendiri. Maka itu bapak-bapak, ibu-ibu sering mendengar kata-kata kurban, kurban. Kalau di Indonesia kan jadi korban. Kurban ini punya beberapa makna. Yang pertama, al-qurb, berarti mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, kurban artinya berkorban, mengorbankan sesuatu demi kepentingan, keuntungan yang lain.
Kita berkorban, mengorbankan harta kita, mengorbankan kambing kita untuk kita mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Maka dari itu kurban ini kata Nabi al-munjiyat, suatu penyelamat yang menyelamatkan kita dari bahaya dunia maupun bahaya daripada akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang terakhir ingin saya sampaikan pula, dalam pengertian hadis Nabi yang sering baru-baru sekarang ini kita dengarkan, yang mana Rasulullah pernah menyatakan ala ahli kulli baitin udhiyah. Nabi mengatakan setiap rumah tangga di antara kalian adalah yang berkurban. Setiap rumah tangga. Mengapa Nabi mengatakan seperti ini? Perhatikan baik-baik. Pada awal-awalnya Nabi mengatakan setiap individu kalian berkorbanlah. Setiap individu kalian berkorbanlah. Kalau kalian tidak berkorban, kalian mampu, kalian orang yang jelek. Andai kata satu rumah ada 5 orang, bapak, ibu, anak, 3 orang, semua dewasa, semuanya kaya, semuanya mampu. Asal usulnya dari 5 orang tersebut semuanya tercela kalau ia tidak mau berkorban per individunya. Tetapi kemudian Nabi meringankan dengan mengatakan dari satu keluarga tersebut, andai kata satu orang saja ada yang mau berkorban dari keluarga yang mampu itu, maka keluarga itu dikategorikan keluarga yang baik, keluarga yang tidak tercela. Walaupun yang lain tidak berkorban, yang berkorban hanya satu saja dari rumah tangga tersebut, itu sudah cukup baik untuk semuanya. Tetapi jangan kita salah paham, karena ada orang-orang yang menyalahi paham. Mereka menganggap bahwasanya satu keluarga cukup satu orang, yang lain nggak perlu berkorban. Salah besar. Nabi tidak menyuruh satu keluarga cukup satu orang berarti yang lain nggak usah. Saya contoh, Anda melaksanakan sholat daripada jenazah. Sholat jenazah fardu kifayah. Satu orang melaksanakan, yang lain tidak dikenakan kewajiban. Kalau Anda melaksanakan seperti itu, coba Anda bayangkan, kita datang semasjid seperti ini, ada jenazah, kita mau sholat. Bukankah satu orang sudah cukup dibandingkan yang lainnya? Yang lain nggak usah sholat, nggak apa-apa. Betul. Tapi apakah berarti Anda nggak usah sholat gitu? Biar saya saja yang imamnya, jadi imam atau jadi yang nyolatin lah. Saya sendiri yang nyolatin, Anda nggak usah sholat gitu. Cukup saya aja, cukup gitu. Tidak. Yang dimaksud di sini, ayo semuanya sholat. Andai kata Anda tidak ada yang sholat, cukup saya saja, itu Anda tidak kena dosa. Anda tidak kena dosa karena saya sudah menyolatinya. Tetapi ini bukan berarti bahwasanya Anda tidak usah sholat, saya aja yang sholat. Nggak ada yang mengatakan seperti itu. Begitu juga Idul Adha, kurban. Di dalam kurban ini tidak ada yang mengatakan, hei orang yang mampu kaya dalam satu rumah jangan berkorban, cukup satu aja. Keliru, tidak ada yang mengatakan seperti itu. Yang ada adalah kalau Anda bisa korban semua, bagus. Mungkin ada tadi panitia yang menerima sapi kurban, mungkin satu rumah, satu orang, dia bapaknya beli sapi satu atas nama dia, istrinya, anaknya, mungkin saudaranya, sampai 7 orang. Itu semua ada dalam satu rumah. Itu istimewa, bagus seperti itu. Tapi kalau mereka mengatakan kami nggak mau semuanya berkorban, satu aja deh yang cukup, silakan, nggak apa-apa. Tapi jangan salah, yang beruntung adalah yang berkorban, bukan yang tidak berkorban. Yang tidak berkorban tidak tercela, tetapi tidak beruntung. Yang beruntung adalah yang berkorban. Yang kedua, yang ingin saya tekankan di sini juga, perhatikan baik-baik, jangan sampai kita keliru di dalam memahaminya. Kalau satu sapi Anda bisa patungan 7 orang,
betul? Satu sapi Anda patungan 7 orang. Pertanyaannya, bisa nggak satu kambing Anda patungan? Satu rumah ada 5 orang atau 3 orang, yuk kita patungan aja dah, ya 500 ada 6 orang, 3 juta kita belikan kambing satu buat kurban berenam ini. Bisakah itu? Jawabannya sepakat semua mengatakan tidak bisa. Kambing hanya untuk 1 orang. Maka perhatikan baik-baik. Kalau patungan saja yang bayar, itu tidak sah kurban dengan 1 kambing untuk 6 orang atau untuk 4 orang atau 3 orang, 2 orang, enggak sah. 1 kambing hanya untuk 1 orang, untuk kendaraan 1 orang, bukan untuk 2, 3, apalagi sekeluarga. Artinya bagaimana? Artinya bukan berarti kalau cukup 1 kambing buat 1 keluarga, kita korban 1 kambing diniatkan untuk 1 keluarga. Dari mana 1 kambing 1 keluarga? 1 sapi aja cuma 7 orang, itu aja patungan. Mana ada sapi kambing yang mengatakan bisa kita patungan? Patungan aja nggak sah, apalagi yang nggak patungan. Lantas bagaimana orang yang mengatakan 1 kambing katanya bisa? Yang dimaksud itu adalah pahala. Beda antara pahala dengan kendaraan. Saya berkorban hari ini 1 kambing, niatin pahalanya buat pahala buat saya, ibu saya, bapak saya, yang hidup maupun yang meninggal. Bolehkah? Boleh. Kalau pahala boleh dibagi-bagi. Kalau perlu sak masjid ini semua, 1 orang berkorban niat pahalanya buat semasjid, boleh, pahala. Tapi apakah itu kambing nanti buat kendaraan 1 masjid gitu? Yang enggak, 1 kambing tetap buat orang yang berkorban. Jadi yang dimaksud 1 kambing bisa buat 1 keluarga, artinya pahalanya, bukan kendaraannya. Kalau kendaraan dipakai hanya untuk 1 orang saja, itu pemahaman di dalam pengertian daripada kurban tersebut. Kemudian yang terakhir, karena mungkin panitia dan sebagainya ada yang kurang memahaminya, maka perhatikanlah baik-baik. Nabi mengatakan, man ba'a jilda udhiyatih fala udhiyatalah. Perhatikan baik-baik, orang yang berkorban, andai kata saya berkorban, kemudian saya menjual kulitnya atau kepalanya atau kakinya atau badan atau apapun yang ada pada binatang kurban saya, maka seketika itu gugur dia punya kurbannya. Orang kurban tidak boleh menjual apapun juga. Kalau pemiliknya saja tidak boleh menjual, apalagi panitianya yang tidak punya hak apa-apa. Bagaimana kalau panitia menjual? Pertanyaannya gampang. Kalau panitia mau jual daging, mau jual kulit, mau jual kepala, pertanyaannya, emang punya siapa? Bukankah orang yang jual itu harus memiliki? Saya punya ini milik saya berhak menjual. Ini bukan milik saya, punya Anda, saya jual. Apakah boleh? Nggak boleh. Apakah kurban itu milik panitia? Ya bukan. Bagaimana panitia bisa menjual? Nggak bisa menjual. Ini yang pertama. Yang milikin saja tidak boleh menjual, apalagi panitia. Apapun tidak boleh dijual. Yang pertama. Yang kedua, tidak boleh dijadikan ongkos. Tadi saya tanya berapa ongkosnya untuk potong sapi. Sapi dipotong dengan cincang dan sebagainya 1,5 juta per sapinya. Bagus, berarti Anda membayar, bukan dengan upah pakai kulit atau kepala atau kaki. Tidak boleh. Bayar, berapa ongkosnya? Sekian, tidak lebih tidak kurang, bayar, selesai. Itu namanya ongkos. Nggak boleh memberikan dengan kulitnya atau kepala, tidak boleh. Sebagai ongkos tidak boleh. Yang ketiga, orang yang kaya, Anda orang mampu, Anda boleh menerima kurban. Tapi ingat, Anda tidak boleh menjual dagingnya. Walaupun Anda terima, walaupun Anda dapat daging, kulit, kepala, Anda diterima, Anda tidak boleh menjual. Boleh Anda konsumsi. Anda tidak mau konsumsi, Anda berikan kepada orang lain. Yang berhak menjual itu adalah orang miskin.
Orang-orang miskin boleh. Panitia lihat ada beberapa orang miskin di kampung ini, sudah gini aja dah, ini kulit-kulit kita bagi aja ya. Ada beberapa kan nggak mungkin dibagi semua. Anggaplah kulit kambing ada berapa? 50. Oke lah, kita ambil 5 orang yang miskin. Pak, ini ada kulit kambing, buat bapak 10. Nanti ada pedagang yang mau beli Pak setelah motong. Oh iya, nanti bapak jual aja sama dia. Saya berikan buat bapak. Ini orang miskin semuanya boleh menerima dan dia boleh untuk menjual karena sudah menjadi miliknya dan dia orang miskin. Kalau bapak kasihkan kepada orang yang mampu, ini kulit buat bapak yang mampu, maka dia tidak boleh menjual. Tidak boleh orang mampu menjual. Kalau nggak mau dikonsumsi, dimanfaatin, berikan kepada yang lain. Itu daripada kulit, termasuk kulit sapi. Karena kulit sapi kadang-kadang orang menganggap kulit sapi itu mahal, harganya mahal. Boleh Anda berikan kepada fuqara masakin. Nanti fuqara masakin itulah yang akan menjualnya. Dan itu uang buat dia, karena itu milik daripada orang miskin tersebut. Inilah yang harus kita perhatikan di dalam pelaksanaan daripada kurban tersebut, dengan harapan mudah-mudahan kurban itu akan berjalan dengan sebaik-baiknya, menjadi kurban yang diterima oleh Allah dan memberikan pahala buat panitia dan juga buat yang lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan as-sami'il 'alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله صلى على النبي قديما وأمر بذلك لشهادة لنا وتعليما. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.